Hai sahabat servis, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC, yang mana kerusakan dari AC ini adalah untuk suhunya itu tidak bisa maksimal, sehingga untuk dingin di dalam ruangannya ini terkadang berubah-ubah, kadang dingin, kadang tidak. Untuk lebih jelasnya, di sini saya coba hidupkan dulu unit AC-nya. Di sini saya lakukan pengukuran untuk arusnya ini cukup besar, teman-teman. Yang seharusnya normal untuk AC split 1 PK paling tidak untuk arusnya itu sebesar kurang lebih 3,2 atau 3,4. Namun di sini arusnya cukup besar hingga mencapai di arus 5 ampere. Nah, sehingga di saat 5 ampere maka unit AC ini akan terjadi overhead. Kemudian tiba-tiba arusnya mengecil, menandakan bahwa terjadi kebuntuan pada sistem. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pipa seperempatnya ini sudah mulai terjadi pembekuan, namun tidak bisa merata secara normal. Padahal arusnya di sini sudah 3 lebih ya, 3,2, dan hasilnya juga masih belum bisa sempurna di sini untuk proses pendinginannya. Nah, ini kita bisa lihat untuk pipa seperempatnya berusaha untuk mendinginkan ruangan, namun belum bisa mencapai suhu yang pas. Oke, untuk arus di 3,5 pun masih tetap seperti ini kondisinya ya, belum bisa merata dinginnya. Nah, ini sudah menandakan bahwa mesin sangat ekstra berat untuk mendinginkan suhu, jadi belum bisa maksimal. Dan ini kita akan coba biarkan, yang mana nanti akan kita lihat berapa arusnya. Di sini arusnya 3,9. Untuk pipa 3/8-nya sudah terasa dingin. Ya. Kemudian untuk hembusan udara pada outdoornya sudah terasa hangat. Ya. Oke, untuk arus 3,9 atau paling tidak 4 ampere ini masih toleransi, karena untuk AC 1 PK paling tidak itu maksimal mungkin arusnya sebesar 4 ampere, itu masih toleransi. Asal jangan lebih dari 4 ampere ya. Karena di sini saya lakukan pengecekan, ternyata arusnya ini terus naik hingga mencapai di arus 5 ampere. Sedangkan di sini di tabel pada unit outdoor, di sini sudah ada ketentuan bahwa untuk arus ampernya sebesar 3,2 ampere ya, paling tidak standarnya. Karena di sini mesinnya mengalami overhead, sehingga arusnya bisa mencapai 5 ampere. Nah, di saat arus mencapai 5 ampere, kemudian terjadi kebuntuan pada sistem, sehingga sirkulasi freon menjadi terganggu dan suhu tidak bisa mencapai dingin yang maksimal. Oke, untuk mengatasi masalah itu saya akan coba lakukan perbaikan unit AC ini. Bagaimana caranya supaya untuk suhu ruangan bisa stabil dan arus tetap stabil, paling tidak di sekitaran 4 ampere. Karena mesin ini sudah saya anggap sudah mengalami overhead karena sudah cukup lama mungkin, sehingga terjadi perubahan kualitas dari unit kompresornya. Oke, langkah pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan penyimpanan atau pump down untuk freon ini. Nah, ini
ya sudah 4,1 ampere. Ini akan terus naik dan nanti akan terjadi kebuntuan. Oke, saya akan lakukan penyimpanan freon terlebih dahulu pada unit outdoor. Untuk mengamankan freon, saya coba lakukan pump down, yaitu saya tutup dulu. Untuk keran nepel 1/4 ini saya lakukan penutupan. Ya, oke, saya lakukan penutupan terlebih dahulu pada keran nepel 1/4. Di sini akan terjadi pump down, artinya gas freon yang ada pada unit indoor akan dihisap, ya, akan dihisap oleh unit outdoor ini. Nah, ini terjadi penghisapan gas freon yang mana akan disimpan pada unit outdoor. Oke, biarkan proses penyimpanan ini kurang lebih sekitar 2 menit ya, supaya kita bisa yakin bahwa keseluruhan gas freon ini betul-betul sudah tersimpan di dalam unit outdoor. Karena kita akan coba fungsikan kembali ya untuk gas freonnya ini, yang mana sayang apabila dibuang. Oke, setelah 2 menit kita bisa lakukan penutupan nepel pada pipa 3/8. Oke. Di sini saya sudah lakukan penutupan untuk nepel 1/4 tadi dan sekarang 3/8. Kemudian unit outdoor bisa kita matikan terlebih dahulu. Oke, unit outdoornya kita matikan. Nah, di sini sudah mati ya unit outdoornya. Dan arus di sini menunjukkan di 0. Tidak ada arus ya, sudah tidak ada. Dan sekarang gas freonnya sudah tersimpan di unit outdoor. Oke, nah ini untuk 1/4-nya sudah tertutup, 3/8-nya juga sudah tertutup untuk nepel-nepelnya ini. Selanjutnya di sini saya akan coba buka pada pentil pengisiannya. Nah, untuk di pentil pengisian di sini ada spuyer di pentil pengisian. Ini saya lepas terlebih dahulu, yang mana apabila tidak ada lagi kandungan freon pada instalasi, maka di sini sudah tidak ada lagi semburan gas freon. Karena gas freonnya sudah tersimpan di unit outdoor. Sehingga di sini tidak ada lagi kandungan gas freon ya, karena freonnya sudah kita amankan di unit outdoor. Baik, selanjutnya saya akan melakukan transfer gas freon yang ada di unit outdoor, akan saya pindahkan ke botol freon, yang mana kebetulan saya tidak memiliki gas freon. Nah, ini saya hanya memiliki botol kosong, yang mana botol kosong ini memang untuk jenis freon R22. Nah, ini saya coba pastikan tidak ada kandungan gas freon pada botol kosong ini. Di sini nanti kita bisa pasangkan selang manifold untuk memasukkan gas freon yang ada di unit outdoor menuju ke botol kosong ini. Oke, untuk lebih pastinya saya pastikan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Oke, ini saya tutup. Kemudian saya buka full. Ya, saya buka full ya, tidak ada kandungan gas freon pada botol ini. Kemudian saya pasangkan selang manifold ya. Nah, cara ini adalah cara paling murah meriah karena kita tidak membuang kandungan gas freon yang ada pada unit AC, yang mana gas freonnya nanti akan kita ambil kembali. Caranya di sini untuk keran nepel 1/4 ini kita buka saja ya. Nah, ini ada gas freonnya. Untuk nepelnya ini
sedikit bocor, mungkin kita bisa lakukan penutupan permanen. Ya, setelah keran nepel seperempat kita buka, ini yang pasti freonnya ini akan terdorong ya, terdorong menuju ke manifold. Yang mana di sini manifoldnya masih kita tutup ya. Dan kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Jadi untuk udara yang terjebak ini kita buang dulu di selang manifold ini. Dan setelah tidak ada lagi kandungan udara yang terjebak pada selang manifold, di sini kita bisa buka keran manifoldnya ini untuk memasukkan, mentransfer gas freon yang ada dalam unit outdoor menuju ke botol freon. Nah, di sini saya coba buka dan di sini sudah mulai gas freon mengalir menuju ke botol kosong ini. Dan untuk memaksimalkan proses pentransferan gas freon pada unit outdoor menuju ke botol kosong ini, di sini kita perlukan 2 batu es, yang mana dengan harga cukup 2000 kita bisa mendapatkan 2 batu es untuk melakukan proses pentransferan ini. Nah, ini saya masukkan batu es pada ember yang sudah terisi dengan air. Kemudian sambil kita dinginkan botol gas freonnya ini, kita dinginkan sambil kita goncang-goncang untuk memastikan apakah gas freonnya ini sudah mulai masuk mengalir ke botol kosong ini. Dan apabila bongkahan batu es sudah merasa berkurang, kita bisa tambahkan lagi. Tujuannya adalah supaya botol kosong ini terasa dingin ya, karena gas freon ini sifatnya apabila pada media yang lebih dingin akan dengan mudah mengalir menuju ke media yang lebih dingin. Nah, di sini botol kosongnya ini kita dinginkan sambil kita goyang-goyang. Secara otomatis gas freon yang ada pada unit outdoor akan terhisap masuk ke dalam botol ini sendiri ya. Oke, setelah kita lakukan pentransferan, nih kita bisa goncang-goncang, kita pastikan di sini terasa cukup lumayan sudah gas freon yang masuk pada botol ini. Namun untuk lebih memaksimalkan proses pentransferan, kita coba hidupkan saja unit outdoor agar kita bisa mendapatkan bantuan lagi proses pentransferan ini. Kita gunakan media outdoor ini untuk lebih mendorong gas freon yang ada pada unit outdoor ini supaya lebih cepat mengalirnya menuju botol kosong yang ada di bagian bawah di ember itu. Oke, kita coba hidupkan dulu unit outdoornya ini agar nanti dalam hal proses pentransferan ini bisa lebih cepat ya. Oke, di sini unit outdoornya sudah hidup ya, dan di sini yang pasti akan terjadi penekanan sehingga gas freonnya betul-betul terdorong habis mengalir menuju ke botol kosong yang ada di bawah. Oke ya, di sini sudah kita lakukan proses pendorongan dengan bantuan mesin kompresor yang ada pada unit outdoor. Kemudian kita bisa goncang-goncang lagi untuk botolnya ini supaya proses pengisian gas freon agar lebih cepat ya, karena di sini kita perlukan gas freon yang ada pada unit outdoor ini betul-betul masuk semua ke botol kosong ini. Di sini saya coba rasakan ternyata sudah cukup ya. Ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 jari ya. Jadi mungkin kisaran setengah botol saja saya rasa sudah cukup. Ternyata untuk kandungan
gas freon pada satu unit AC ini cukup setengah botol saja ya. Oke, selanjutnya saya coba lepas untuk selang manifold. Nah ini ya, sudah masuk semua gas freonnya ini ke dalam botol ini. Selanjutnya di sini saya pastikan untuk gas freon yang tersisa ini hanya gas freon yang ada pada selang manifold saja. Di sini cukup sedikit, jadi tidak masalah ya, sangat sedikit sekali di sini. Jadi betul-betul untuk gas freon yang ada pada unit outdoor sudah kita masukkan ke dalam botol kosong. Dan di sini saya pastikan ya sudah tidak ada lagi tekanan gas freon ya, betul-betul sudah nol ya, hanya sedikit saja, tidak masalah karena kita sudah mendapatkan kandungan gas freon yang kita inginkan ke dalam botol. Oke, sudah tidak ada lagi tekanan freon pada unit outdoor. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman kembali untuk mesin unit AC ini. Nah, dalam hal proses perbaikan agar mendapatkan hasil yang maksimal pada unit AC, ini kita harus lakukan proses pemvakuman ya. Jadi kita harus lakukan secara standar SOP, melakukan proses pemvakuman. Untuk spuyer pentil pengisian jangan lupa kita pasang kembali pada pentil pengisiannya ini, karena kita sudah akan melakukan proses pemvakuman. Oke, untuk spuyer pentil pengisian sudah kita pasangkan pada pentil pengisian yang ada pada level. Selanjutnya saya coba pasang selang manifold pada pentil pengisian, yang mana di sini saya akan coba lakukan proses pemvakuman. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada unit AC, kita harus lakukan proses pemvakuman, karena untuk proses pemvakuman ini adalah merupakan proses yang mana wajib atau SOP untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada unit AC. Sebaiknya kita lakukan proses pemvakuman. Baik, untuk melakukan proses pemvakuman pada unit AC, di sini saya siapkan mesin vakum, yang mana selang manifold saya pasangkan pada mesin vakum. Kemudian kita coba hidupkan mesin vakumnya ini. Oke. Di sini proses pemvakuman sedang berlangsung, dan pastikan untuk keran pada manifold sudah terbuka. Di sini jarum menunjukkan di minus 30 PSI, dan proses pemvakuman ini akan kita lakukan mulai dari sekarang. Untuk prosesnya seperti ini, dan pada keran nepel 3/8 ini kita buka ya. Jadi untuk keran nepel 1/4 tadi sudah terbuka, kemudian kita buka juga untuk keran nepel 3/8. Jadi kedua-dua keran ini sudah terbuka, dan di sini proses pemvakuman berlangsung ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian di sini proses pemvakuman sedang berlangsung, dan saatnya kita sudahi proses pemvakuman ini. Saya rasa sudah cukup dengan waktu sekitar 30 menit. Jadi di sini kita bisa tutup keran manifold apabila jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Dan pastikan di sini jarum manifoldnya konstan ya, di minus 30 PSI, tidak ada perubahan lagi. Kemudian mesin vakumnya kita matikan. Oke, untuk selang manifold kita lepas yang menuju ke mesin vakum.
dan kita pasangkan pada botol freon. Nah, oke, selanjutnya untuk keran pada botol freon ini kita buka terlebih dahulu sedikit. Kemudian udara yang terjebak pada selang manifold ini kita buang terlebih dahulu ya. Jadi pastikan udara yang terjebak kita buang dulu yang ada di selang manifold. Oke, setelah tidak ada lagi udara yang terjebak di selang manifold, jadi di sini posisinya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak. Selanjutnya kita bisa proses pengisian gas freon, yang mana di sini untuk unit AC-nya arusnya sebesar 1,4 dan pastikan kedua level sudah terbuka pada kerannya. Lalu kita akan coba lakukan proses pengisian gas freon. Nah, di sini masih menunjukkan di -30. Kemudian kita bisa buka keran manifold ini untuk memasukkan gas freon menuju ke unit outdoor. Oke, di sini saya sudah melakukan proses pengisian gas freon menuju ke unit outdoor. Dan proses pengisian ini kita lakukan secara pelan-pelan dan bertahap sambil kita cek berapa arusnya, apakah bisa stabil, tidak naik turun ya, pastikan. Dan kita bisa rasakan apakah sudah mulai terjadi proses pendinginan. Kita bisa raba di pipa-pipa unit outdoornya ini. Dan di sini kita coba masukkan lagi gas freonnya, kita tambah lagi, arusnya akan naik. Di sini menunjukkan di arus 2,7 dan untuk pipa seperempatnya di sini sudah mulai terjadi proses pendinginannya dan terlihat sangat merata, pertanda baik ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat untuk proses pendinginan pada pipa seperempatnya ini terlihat merata. Oke, untuk arusnya saat ini di 3 ampere ya, kita tunggu. Nah, semakin merata ya. Nah, di sini sudah terlihat tanda-tanda baik. Untuk tekanan gas freonnya masih di 30 PSI dan kita akan terus menambah freonnya ini agar bisa masuk ke dalam unit outdoor. Bisa kita coba bantu dengan kita goyang-goyang, goncang-goncang supaya gas freon yang ada pada botol ini bisa masuk ke unit outdoor. Dan sekarang arusnya sebesar 3,6 ampere ya, 3,7. Dan di sini sudah mulai tercapai puncak proses pendinginannya. Nah, ya, sudah mulai memudar untuk salju yang ada di pipa seperempat ya. Arusnya sekarang 3,9 ya. Ini sudah di ambang batas maksimalnya ini. Dan saya rasakan di sini pipa 3/8-nya sudah terasa dingin ya. Nah, ini sudah maksimal dengan arus 3,9. Untuk gas freon yang ada di dalam botol ini sudah masuk semua ke unit outdoor dengan tekanan sebesar 65 PSI yang harusnya 70 PSI. Di sini kita hanya mendapatkan 65 PSI. Ya, di sini sudah kosong, sudah masuk semua ya untuk gas freonnya ini ke unit outdoor. Jadi gas freonnya kita ambil, masukkan ke dalam botol dan kita kembalikan lagi ke unit outdoor. Nah, di sini untuk pipa 3/8-nya sudah basah, seperempatnya sudah basah, dinginnya sudah terasa mantap. Untuk arusnya stabil di 4 ampere ya. Oke, ini untuk hembusan hawanya sudah terasa panas ya, mantap.
Di sini sudah tanda-tanda bahwa AC ini sudah stabil. Setelah berapa menit kemudian arusnya tetap stabil ya teman-teman, di arus 3,9 atau 4 ampere. Jadi saya rasa ini sudah normal, tidak masalah sudah. Jadi arusnya harus stabil, benar-benar stabil, karena yang kita harapkan adalah arusnya tidak naik lagi menjadi 5 ampere. Baik, dirasa sudah cukup, kita bisa lepaskan selang manifold yang ada di pentil, dan caranya seperti ini. Kita tahan dan baru bisa kita buka, dan pastikan tidak ada lagi kebocoran pada nepel-nepelnya ini, dan kita bisa lakukan penutupan saja ya. Jadi untuk proses perbaikan AC yang mengalami overheat karena terjadi kebuntuan pada sistem, kita bisa lakukan dengan cara kita lakukan pemvakuman ulang, karena dengan proses pemvakuman dengan cara SOP maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang lumayan maksimal, karena apabila kita lakukan dengan benar maka hasilnya pun akan sangat memuaskan. Ya teman-teman, di sini arusnya konstan di skala 4 ampere ya, saya rasa sudah cukup. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.